Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah evaluasi hasil belajar bidang studi yang beranggotakan saya sendiri, Deva Nabilah dengan NIM 2008, kemudian Iza Nurkumala dengan NIM 2038, dan Indah Ainunisha dengan NIM 2040. Kelompok 2 di sini akan membahas terkait materi tes dan non-tes serta ranah dan jenis penilaian. Langsung saja. Yang pertama ada teknik tes. Tes secara harfiah berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum dengan arti piring untuk menyisihkan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti ujian atau percobaan. Teknik tes dapat berarti alat atau cara yang digunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Teknik ini berfungsi sebagai alat untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan seseorang. Apabila dikaitkan dengan evaluasi hasil belajar, maka teknik tes merupakan sebuah cara atau prosedur untuk melakukan pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan guna mengetahui hasil belajar peserta didik dan sejauh mana keberhasilan sebuah program pengajaran dilaksanakan. Pelaksanaan tes dapat dilakukan secara tulis maupun lisan. Tes dapat berbentuk pemberian tugas, baik berupa soal yang harus dijawab atau perintah yang harus dikerjakan. Kemudian ada fungsi tes. Menurut Majid, fungsi tes terbagi dalam 2 bagian, yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik atau mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran sehingga dapat diketahui sejauh mana program pembelajaran yang telah ditentukan sudah tercapai. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada penggolongan tes. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaannya. Tes dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tes tulisan, tes yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan dijawab secara tertulis pula. Yang kedua ada tes lisan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan lisan dan dijawab secara lisan. Yang ketiga ada tes perbuatan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menghendaki jawaban dalam bentuk perbuatan. Yang selanjutnya berdasarkan fungsinya tes dibagi menjadi yang pertama ada tes formatif, dilaksanakan setelah satu pokok bahasan selesai. Kemudian ada tes sumatif yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai dilaksanakan. Yang ketiga ada tes diagnostik yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, ada tes berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada prates yang dilaksanakan sebelum proses pembelajaran berlangsung untuk mengetahui sejauh mana materi yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. Kemudian ada tes akhir atau post-test yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat peserta didik terhadap penguasaan materi. Kemudian yang selanjutnya ada tes berdasarkan kebutuhannya, yaitu tes psikologi mengenai sifat atau kecenderungan kejiwaan
ada tes IQ mengenai tingkat kecerdasan seseorang, dan tes kemampuan yang digunakan untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh seseorang. Baik, selanjutnya adalah teknik non-tes. Teknik non-tes adalah cara menilai hasil belajar peserta didik dengan cara tanpa menggunakan tes terhadap peserta didik. Teknik non-tes umumnya digunakan untuk menilai soft skill atau kepribadian peserta didik yang meliputi tingkah laku, sikap sosial, sifat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pendidikan, baik secara individu ataupun kelompok, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau dikerjakan oleh peserta didik dari apa yang diketahui atau dipahaminya. Dengan kata lain, instrumen ini berhubungan dengan penampilan yang dapat diamati pada pengetahuan dan proses mental lainnya yang tidak dapat diamati dengan panca indera. Berikutnya bentuk non-tes. Yang pertama, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara langsung objek dengan seksama dan sistematis. Macam observasi berdasarkan cara pelaksanaan dan tujuannya, observasi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah observasi yang penelitinya terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan. Sedangkan observasi non-partisipatif, penelitinya tidak dapat terlibat dalam kegiatan yang dilakukan baik sebagai partisipan maupun objek yang diteliti atau seolah-olah hanya sebagai penonton belaka. Yang kedua, observasi sistematis. Observasi sistematis adalah observasi di mana struktur yang berisi kategori atau kriteria masalah yang akan diamati telah diatur oleh peneliti sebelum observasi dimulai. Kemudian observasi non-sistematis. Non-sistematis adalah observasi di mana tidak terdapat struktur kategori yang akan diamati dalam penelitian. Selanjutnya, observasi eksperimental dan observasi non-eksperimental. Observasi eksperimental yaitu observasi yang dilakukan secara non-partisipatif, tetapi sistematis yang bertujuan untuk mengetahui atau melihat perubahan ataupun gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang disengaja. Sedangkan observasi non-eksperimental yaitu observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam situasi yang tidak dibuat-buat atau dalam situasi sebenarnya. Bentuk non-tes yang kedua yaitu wawancara atau interview. Wawancara merupakan cara mengumpulkan data atau keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab lisan secara sepihak, bertatap muka, dan dengan tujuan yang telah ditentukan. Wawancara juga dapat diartikan sebagai komunikasi langsung antara pewawancara dan yang diwawancarai. Dari pengertian tersebut, kita dapat simpulkan bahwa wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog, tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat 2 jenis wawancara yang digunakan dalam evaluasi, yaitu wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin biasa juga disebut dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis, di mana wawancara dilakukan oleh peneliti dan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk panduan wawancara. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin, atau biasa juga disebut dengan wawancara sederhana atau wawancara bebas, di mana responden atau narasumber memiliki kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya tanpa dibatasi oleh peneliti atau evaluator. Bentuk non-tes yang ketiga, angket atau kuesioner. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan tertulis
kepada responden yang dapat digunakan sebagai instrumen dalam menilai hasil belajar. Angket pada umumnya digunakan untuk menilai hasil belajar pada ranah afektif. Jenis angket, menurut Yusuf dalam Arniatiu 2010, terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan isinya, angket atau kuesioner dibedakan atas 4 bagian, yaitu pertanyaan fakta, pertanyaan perilaku, pertanyaan informasi, pertanyaan pendapat dan sikap. Kemudian berdasarkan jenisnya, angket atau kuesioner dapat dibedakan menjadi 3, yaitu kuesioner tertutup, kuesioner terbuka, dan kuesioner tertutup dan terbuka. Kemudian, berdasarkan siapa yang menjawab, angket atau kuesioner dibedakan menjadi 2, yaitu kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Yang keempat, berdasarkan bagaimana kuesioner itu diadministrasikan pada responden, dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kuesioner yang dikirimkan dan kuesioner yang dibagikan langsung pada responden. Selanjutnya yaitu ranah penilaian. Menurut taksonomi tujuan pendidikan dari Benjamin S. Bloom, ranah penilaian itu terdiri dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu kognitif atau biasa disebut pengetahuan. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk yaitu kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Ranah kognitif ini memiliki 6 aspek atau jenjang. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Contoh dari jenjang pengetahuan ini adalah mengemukakan arti, menentukan lokasi, mendeskripsikan sesuatu, menceritakan apa yang terjadi, dan menguraikan apa yang terjadi. Yang kedua yaitu pemahaman. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Jadi, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Contohnya yaitu mengungkapkan akan gagasan dan pendapat dengan kata-kata sendiri, membedakan atau membandingkan, mendeskripsikan dengan kata-kata sendiri, dan menceritakan kembali dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan sebagainya dalam situasi yang baru dan konkret. Contoh dari jenjang aplikasi adalah menghitung kebutuhan, melakukan percobaan, membuat peta, membuat model, dan merancang strategi. Yang keempat yaitu analisis. Analisis adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lain. Contoh dari jenjang analisis ini adalah mengidentifikasi faktor penyebab, merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan untuk mencari informasi, membuat grafik, dan mengkaji ulang.
Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Contoh dari jenjang sintesis adalah membuat desain, menemukan solusi, menciptakan produksi baru, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi ini merupakan jenjang berpikir yang paling tinggi dalam ranah kognitif. Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Misalnya, jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang ada. Salah satu contoh dari evaluasi adalah mempertahankan pendapat. Yang selanjutnya yaitu afektif. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri jika seseorang itu belajar afektif akan tampak dalam dirinya berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap sesuatu hal, kemudian kedisiplinannya, motivasinya, dan lain-lain. Menurut Krathwohl tahun 1974, ranah afektif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, receiving atau attending adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Contohnya adalah peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan dan sifat malas atau tidak disiplin itu harus disingkirkan. Kemudian responding. Responding mengandung arti adanya partisipasi aktif, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Contohnya adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi tentang ajaran-ajaran Islam. Seperti itu. Kemudian valuing. Valuing atau menilai adalah memberikan nilai atau memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek. Contohnya yaitu tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin baik di sekolah maupun di rumah ataupun di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat yaitu organisasi atau organisation adalah mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Contohnya adalah peserta didik mendukung penegakan disiplin nasional. Dan yang kelima yaitu characterization by a value or value complex atau karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai, yaitu keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempunyai pola kepribadian dan tingkah lakunya. Jadi pada jenjang ini peserta didik telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik atau pola hidup yang konsisten. Contohnya adalah siswa telah memiliki kebulatan sikap wujudnya peserta didik itu dan menjadikan perintah Allah sebagai pegangan hidupnya. Yang terakhir yaitu
Ranah psikomotorik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah ini merupakan ranah yang terakhir dan berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang tersebut menerima pengalaman belajar. Wujud nyata dari hasil belajar psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar afektif dan kognitif adalah peserta didik bertanya kepada guru tentang contoh kedisiplinan. Peserta didik mencari dan membaca buku tentang kedisiplinan. Peserta didik menjelaskan kepada teman tentang pentingnya kedisiplinan. Kemudian peserta didik menganjurkan temannya agar berperilaku disiplin. Kemudian peserta didik dapat memberi contoh kedisiplinan di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di rumah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh kedisiplinan di lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu jenis penelitian. Penelitian itu dibagi menjadi, jenis penilaian itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu kuis. Kuis itu biasanya berupa isian atau jawaban singkat yang menanyakan hal-hal prinsip. Kemudian yang kedua, pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap konsep, prinsip, dan teorema. Kemudian ulangan harian. Ulangan harian dilakukan secara periodik pada akhir pembelajaran kompetensi dasar atau KD tertentu. Kemudian ulangan tengah semester dan akhir semester. Dilakukan dengan materi yang dinilai dari penggabungan beberapa KD dalam suatu kurun waktu tertentu. Kemudian tugas individu diberikan dalam waktu-waktu dan kebutuhan tertentu dalam berbagai bentuk, misalnya laporan kegiatan, clipping, makalah, dan sebagainya. Kemudian tugas kelompok digunakan untuk menilai kompetensi peserta didik dalam bekerja kelompok. Kemudian respons atau ujian praktik digunakan pada mata pelajaran tertentu yang membutuhkan praktikum. Meliputi pra-kegiatan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dan pasca kegiatan untuk mengetahui pencapaian KD tertentu. Kemudian laporan kerja praktik dilakukan oleh guru pada mata pelajaran tertentu yang memang membutuhkan praktikum dengan mengamati suatu gejala dan perlu dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu penilaian portofolio, yaitu kumpulan hasil belajar atau karya peserta didik seperti hasil-hasil tes, tugas perseorangan, laporan praktikum, dan hasil berwujud benda lainnya. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.